Jujur ya, Blue Lock ya. Gue sebagai orang yang main bola, nggak bisa gue nonton Blue Lock. terlalu lebay anjir. Kayak lu masa sih? What? Sebut 3 anime paling overrated. One Piece. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini kita akan unboxing Blind Box Attack on Titan bersama Eno Bening. Ini gue paling gak sabar nih buat episode kali ini karena gue baru namatin AOT. Bohong. Sumpah. Apa? Coba kasih tahu gue. Lu di pihak mana? Lu Marlean apa Eldian? Gue selalu di pihak korban ya. Jawaban aman. Iya, betul. Menurut gue, ya Eren salah udah. Okay. Karena dia bego aja kan, dan dia mengakui itu kan. Lu kalau melihat tadi dia menjeda jawabannya, berarti dia bener-bener baru namatin. Bener-bener baru namatin. Iya, bener-bener baru berarti namatin. valid, bukan wibu karbit. Emang ada yang? Ada. Maksudnya gimana cara membedakan wibu karbit sama enggak? Wibu FOMO, teman-teman gue nonton lah gitu. Kayak enggak. Justru ini karena makanya gue bilang sama editor gue, ini AOT nggak ada hype apa-apa kan, tiba-tiba aja. Hype anjir. Tahun lalu, karena kan baru tamat kan tahun lalu. Iya. Tapi pas gue kan nonton baru-baru ini, kayak lu terlambat nonton. Gue terlambat nonton. Oke. Jadi gue baru banget namatin, terus jatuh cinta banget gue. Sampai gue bikin thread di Twitter. Oke. Gue bilang gini, ada nggak sih yang lebih bagus dari anime ini? Oh, ternyata pasti nggak laku ya? Hah? Nggak lewat di gue? Laku banget, Pak. Oh, nggak, ternyata yang lewat di lu pasti ternyata bermasalah. Oh iya. Ini nggak ada. Ini padahal lu banget tahu, kenapa nggak lewat ya? Balikannya di Twitter gue malah yang keluar di lu tuh yang kasus itu. Apa? Sebut aja. Robot-robotan. Oh iya. Terus Megatron. Terus bulu babi. Ya. Terus Bulu sama, Kristen itu katanya. Sama Guy ya juga. Iya, yang itu kagak lewat tuh di gua. Emang ini nggak se-viral itu, tapi replies-nya itu sampai ribuan. Oh, juga orang ikut berkomentar dan ngasih feedback. Marah-marah. Oh, marah-marah. Karena mid banget lu, Bang. Anjir. Gila ya. Siap. Terus banyak juga yang bilang, ya iyalah gini aja dibanggain gitu lah. Pokoknya banyak. Lu bisa baca sendiri. Gue berdebat sama orang-orang itu. Iya. Gue ngerti sih. Kadang gue punya waktu buat kayak gituan, karena seru. Kenapa gue berhenti main Twitter? Orang-orang tuh bilang karena gue dirujak atau apa. Enggak, men. Karena gue ketagihan. Karena terlalu jago kan? Gue minum dulu, Bang. Ini Gundamnya nyala tuh. Gitu, suruh minum gue. Kalau gue ngerasa gue terlalu jago sih. Iya. Jadi gue jarang mainnya. Takutnya jadi blunder. Gue ngelihat lu emang sangat rapi memposisikan diri lu di dunia pertwitteran sih, dan lu tahu gimana ini Medan tuh Medan seperti apa. Gue dulu nggak sejago lu. Gue kayak melihat Twitter itu karena dari awal Twitter itu ada emang apa ya, sambat gitu loh isinya kayak. Iya. Lu main Twitter nggak sih pas bener-bener awal banget gitu? Main lah. Zaman Bang Radit, Bella Tribo. Dan itu kan emang vibe karena gue mainnya dari zaman dahulu ya, kita di Twitter ya kayak tumpah aja gitu loh, nggak. Iya. Dan kita nggak berharap other person yang kita nggak follow itu tiba-tiba merespon, nimbrung, nggak tahu konteks, ngeberakin, kabut, gitu kan? Iya kan? Iya. Kalau sekarang algoritmanya kan berubah jadi kayak siapapun bisa disambat lu gitu. Bener. Jadi kalau menurut gua lu lebih pintar dari gua karena ya lu udah mengerti ekosistem. Ada dulu gua kan masih kebiasaan sambat-sambat aja karena Twitter tuh bahkan nggak pernah jadi ladang cari duit buat gue gitu, ngerti gak sih lo? Iyalah. Mungkin pernah ya, gue lupa ya. Tapi sangat jarang lah gitu buat konten kreator Twitter gua pribadi ya. Tapi orang-orang banyak gua tuh. Jadi kayak gue emang pakai Twitter gue sebagai tempat curhat, ngerti gak sih lo? Kayak sama. Jelek nih film, bagus nih gitu. Tapi ternyata wah, lu kalau ngomong itu di zaman sekarang abis, bro. Abis. Zaman dulu mah terserah kita ngomong apa kan? Lu mau ngomong film terbagus apa lu bilang 1/10 juga ya udah gitu loh. Iya. Sekarang wah itu bisa apa 5k quote retweet gitu kan. Terus dikatain rasio lah, dikatain apalah. Padahal cuma rasio anjir. Udah bukan bahasa kita banget. Bukan. Jadi ya itu JBJB. Sekarang apa sih itu JBJB? Join bareng. Oh, join bareng, iya. MJB kan lu, maaf join bareng. Oh, maaf join bareng. Ya, terus kan? ada mods-modsan gue itu bahasa baru. Tapi ya makanya gue, tapi sebenarnya nggak rahasia sih. Gue berhenti main Twitter bukan berarti berhenti main. Gue berhenti nge-tweet doang. Tapi lu masih ini ya? Masih ngeliat, masih lewat aja gitu. Karena ketagihan banget kayak waktu itu gue bener-bener ngeliat screen time gue tuh. Kalau nggak salah ya 6 jam per hari pernah. Saking gue nagihnya, dan itu lagi debat, lagi apa. Dan emang debatnya debat yang harmless juga ya. Kayak kita ngomongin ngatain One Piece, ngatain fans. Itu kita akan bahas itu nanti.
Oke, lu udah tahu harusnya cara mainnya ya? Pokoknya kalau gue nebak benar, Lu bisa bawa pulang. rumah lu... Enggak, hampir apa-apa. Ini aja ya. Oh ini aja? Oke, ada apa aja sih? Ada apa aja? Ada Eren, Mikasa, yang inilah. yang line up. line inilah. up ini ya, Scout Legend ya. Ada Benar. Eren, Mikasa, Armin, Levi, Erwin, sama Eren Bugil. Sama Eren Bugil alias Titan Attack Titan. Oke, lu yang pilihin, gue yang tebak. Beneran nggak? Iya, lu yang pilih, gue Kan yang tebak. lu nggak mau ini nimbang-nimbang gitu nggak mau? Nggak, Ya udah. gue percaya Gua sama akan mulai. Dewa lagi, Dewi Fortuna. Dewi Fortuna apa sih? Apa sih? Ya, Dewi Fortuna. Ya, Oke. Gua akan mulai dari kanan atas. Oke, itu Eren Bugil. Bentar, lu mau ini nggak? Ada second opinion Oke, sekarang? second opinion. Lu tanya dulu, apakah ini Eren Bugil? Oke, betul. Ini gimmick Iya, baru iya, nih, Pak. iya, Ini oke, baru oke. sekali nih, Pak. Oke. Apakah ini Eren Bugil? Apakah ini Eren Bugil? Tidak ada. Tidak Lu mau ada. ganti apa enggak? Enggak. Gua bukan pengikut kerang ajaib. Gua akan jadi Squidward yang tersesat di hutan dan menjadi tua dan menyebalkan. Biarkan itu. Jadi lu nggak mau percaya sama Gak kerang ini? mau, gak mau. Lu masih Eren Bugil ya? Eren Bugil. Oke. Pede gua kalau ini Silakan Eren Bugil. buka. Oke, siap Silakan ya. buka. Enggak, lu tebak dong apa ini? Gak apa-apa, Gua salah. juga. Enggak, ya gak apa-apa, gua salah. Cuman lu kalau menurut Tadi lu apa? pas gua angkat enteng sih. Enteng. Kalau enteng, shoot man. Ayo. Kalau enteng, ini semuanya mirip-mirip, Pak. Palanya Iya. sama bagolnya. Heeh. Kalau enteng kayaknya Eren biasa deh gue. Eren biasa? Gua. Eren biasa. Enteng banget kan? Kayak Enteng banget kan? sih. Coba kita lihat ya. Soalnya kalau Eren yang satu lagi kayak lebih berdefinisi aja gitu. Berdefinisi. Kayak ada otot-ototnya gitu. Iya, Pak. iya. Bener gak gue? Bro! Bro! What? Jangan pernah masuk kultus kerang ajaib ya. Udah tahu aliran sesat lu ikutin. Ngapain? Dasar Wow. Gen Z. Wow. Nggak tahu jelas Amazing. gitu gua. Wow, keren. Dapat kan gua nih. Ada pertanyaannya di dalam, silakan. Oh ya pertanyaannya. Itu dia. Let's go. Nggak ada bang. Ada. Hai, aku di sini. Oh ini keluar, ada. keluar. Gue yang ketupas, sorry. Biar rapi. Nah, iya. Ih, gila. Langsung dapat loh box pertama. Langsung dong, boleh Ntar dong. gua rapiin dulu ya. Oke. Sip. Oke, Pertanyaan pertama. kenapa Eno Bening suka bahas Mr. Beast, ISOSpeed, dan kawan-kawannya? Iya, Wis. gua kan suka scroll di homepage YouTube kan. Itu biasanya muncul video lu tuh yang soal Mr. Beast, Mr. Beast, gitu-gitu ya? Kenapa sih lu sering banget bahas mereka? Trafficnya bagus, Pak. Jatuh kan? Ternyata lu oportunis aja ya? Sebenarnya bisa dibilang ya sebagai konten kreator kalau nggak Pasti oportunis sih aneh ya menurut gue ya. Bener. Sebenarnya itu agak panjang nih, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi gua kan emang nggak sefokus lu yang nge-YouTube sebelumnya gitu loh. Jadi gua kan kerja juga, gua udah kerja korporat lah, terus habis itu resign. Nah tapi selama proses gua kesana itu, gua tuh sempet merasa jengkel sama orang-orang TikTok. Karena mereka ngebahas apapun kan, kayak mereka mau ngebahas info apapun, tapi banyak yang nggak ngerti ini apaan gitu. Menyebut PewDiePie aja salah gitu kan. PewDiePie atau gitu. Jadi kan kayak dari dulu tuh. kayak gitu loh. Jadi agak geram dikit gitu. Nah, abis itu gua kayak pengen meluruskan aja gitu loh ya dari info yang gua tahu, karena emang kegiatan gua adalah nontonin YouTube gitu kan. Iya sih. Gua nontonin Mr. Beast, gua nontonin ISOSpeed, gua nontonin banyak banget lah siapa yang lagi rame. Streamer juga lagi gua tontonin banyak banget. Terus kayak ya udah gua sesimpel pengen ngelurusin, dan ternyata trafficnya banyak. Nah, dan itu gue masukin ke playlist gue yang namanya Seputar Internet. Sebelumnya Seputar Internet itu edukasional banget. Soal internet, jadi ngasih tau gimana caranya how to branding yourself, gimana kita memanfaatkan YouTube, gimana naikin traffic. Pasti lebih gak laku dong. Sangat tidak laku. Orang kan lebih suka, orang gak suka dibikin pinter. Iya, gue bingung. Ini kan masalahnya ini gratis ya. Dan lu silakan. Mahal kan ilmu itu kan? Iya, akhirnya gue kayak ya sepi gitu. Tapi dulu sempet rame ya pada saat awal-awal YouTube, karena mungkin cuman gue ya yang bikin green content seperti itu. Nah, abis itu gue lihat, gue makin bikin karena itu kan expertise gue ahlinya di situ. Gue bisa ngomongin itu, gue bisa berdebat di field itu gitu loh. Ya kalau gitu kenapa gue sampai ya ditemenin nemenin Google keliling Indonesia gitu kan, YouTube Indonesia untuk ngajarin orang-orang waktu jadi YouTube ambassador, dipercaya sama company-company untuk ngebedah sosmed mereka, ya emang expertise gue. Tapi ya gue pengen kasih gratis nih ke orang-orang. Gak kepikiran gratis ya pada saat itu, pengen sharing aja. Gue konten kreator tapi masa gak bikin konten? Ya gue bikin lah konten keahlian gue, sepi. Terus gue bikin tuh yang Mr. Beast atau yang lain-lain. Lah gitu. Rame ya? Lebih rame ternyata, ya gue selipin edukasional dikit ya di ujung-ujung kontennya. Tapi dari situ gue berpikir kayak, dikasih gratis malah gak rame, gue kasih yang Mr. Beast rame, ya udah kalau gitu yang yang edukasionalnya sekarang berbayar. Lu buka membership atau enggak?
Enggak, lebih ke dulu tuh gue nggak buka konsultasi untuk perorangan per konten kreator. Sekarang lu buka. Iya, sekarang buka gitu loh. Gitu. Jadi instead of dulu kan biasanya korporat datang gue bedah, sekarang udah bisa yang konten kreator satuan orang untuk gue bedah kira-kira apa yang bisa diimprove, apa yang kurang dan lain-lain, sesi konsultasi private gitu. Oke, ini kan lu kan sosial media strategis. Gue mau nanya, kalau lu fokus lagi nge-YouTube, lu bisa nggak jadi YouTuber yang masih sangat relevan dan eksis banget dan kayak subscriber sangat gede gitu sekarang? Bisa, tapi bukan gue yang di depan kamera. Kenapa? Nggak mampu jiwa gue, men. Kenapa nggak mampu? Ya sesimpel gini deh, waktu zaman lu udah lahir juga kan? Lahir tuh udah banget. Bentar, tahun berapa? Kalau 88 sih belum. Bener, salah ngomong. Ini channel YouTube udah lahir di era Mobile Legends lagi meledak. Which is Udah. ya, sekarang ini kan? Udah lama banget. Oh, lama ya? Mobile Legends. Nggak main soalnya gue. Nah itu, gue juga nggak main. Gue mainnya Dota waktu itu kan. Sampai gue bikin Rabu Dota gitu. Terus pas gue lihat, oh sekarang trennya Mobile Legends. Nah gue harusnya pindah dong. Dan atau bikin dua-duanya gitu. Gue udah coba, tapi kayak nggak tahu jiwa gue tuh sebagai yang di depan kamera nggak bisa. Ngerti nggak sih lo? Gue nggak bisa ngikutin tren itu dan memuaskan kemauan audiens yang emang lagi ngebutuhin tren yaitu Mobile Legends. Gue udah coba tapi nggak bisa. Kalau mungkin ada orang yang talent gitu ya, nurut lu gue perintahin apa, ya kan? Cambuk. Jangan dong. Cambuk pakai figur ya. Anjir. Jadi ya harus ada orang lain sih yang bisa lebih entertaining daripada gua. Karena kalau misalnya lo tanya ketika itu adalah gua yang di depan kamera, gua tidak se-entertaining itu dan tidak bisa menggait followers yang kayaknya di umur-umur belia dan masih butuh kamu gitu yang mesti lucu ini segala macam. Bahkan kalau lu mungkin nontonin konten gua sekarang, gua kan dianggapnya sekarang Grumpy Ojisan gitu. Paman-paman pemarah gitu loh. Jadi kalau gua konten atau live stream. Emang iya ada yang julukin lu kayak gitu? Iya, setiap penonton gua, subscriber gua gitu kan. Gua nonton Eno Bening buat dimarahin gitu. Box kedua, apa tebakan Eno Bening? Lu pilihin buat gua. Beneran? Iya. Oke. Ini. Apa ini? Erwin ya? Erwin ya? Langsung aja. Coba ya. Lu Apa? Lu apa? Oh, gua harus tebak juga. Iya dong, seru-seruan nih. Mikasa. Kayaknya lu yang bener deh hari ini. Mikasa. Apakah Erwin atau Mikasa? Lu udah ngeliat ya? Belum, ini gue contohin. Dikit lagi Kita rambutnya. salah dua-duanya, bro. Rambutnya udah mirip. Dan juga penerusnya ya. Iya, lagi ternyata kita dapat Cryboy. Armin Arler. Lu tau nggak yang ngebuat Eren kayak gini semua tuh Armin? Masa sih? Lu ingat gak episode 1 yang mengenalkan Eren tentang dunia luar? Oh iya, tahu. Nah, jadi kalau lu sadar, ideologi Eren itu tercipta gara-gara Armin. Iya. Dan apa istilahnya ya? The big brain behind AOT ya si Armin itu. Dan Armin itu yang nyeritain AOT. Jadi kalau sadar narasinya itu diceritain dari perspektif Armin. Gua nggak nge sih. Lo mau yang lebih mind blowing lagi nggak? Apa? Armin itu pas ceritain udah tua. Jadi dia perlahan-lahan lupa muka Eren kayak gimana. Jadi muka Eren itu tiap season itu nggak konsisten. Nah, itu kan karena ganti studio bukan ya? Iya betul. Tapi yang paling lebih mengesankannya adalah warna mata Eren nggak konsisten. Emang iya? Iya, karena Armin lupa Eren kayak gimana wujudnya. Wow. Karena mereka nggak punya foto. Ini legit atau teori aja? Fan teori sih. Fan teori. Tapi menurut gue itu fan teori yang senang untuk gue entertain lah gitu. Bahkan ada juga fan teorinya yang gue suka juga. Kenapa Armin pas jadi Kolosal Titan nggak punya kuping? Oh ya. Karena dia nggak mau denger jeritan-jeritan orang-orang, anak-anak atau wanita yang dia injek mungkin atau kena ledakan dia. Yes, itu keren banget. Itu keren banget juga. Sama kalau di mangganya ini nggak si Eren berubah-berubah nggak mukanya? Iya. Oh, berarti makin kuat dong teorinya. Iya. Menarik. Bahkan ada beberapa yang bilang kalau Armin itu tuh adalah apa istilahnya ya? Kayak ini kan tadi kan Armin yang bikin ini semua. Terus kalau lu sadar juga Eren kan bergantungnya sama Armin gitu. Iya. Dan kayak sebenarnya Armin itu adalah Eren itu sendiri. Jadi kayak satu orang yang sama sebenarnya selama ini. What? Nggak ngerti gue yang ini. Jadi kayak Eren itu tuh Eren yang jahat adalah Eren, Eren yang baik adalah Armin. Oh, ini kayak ini. Aduh, anjir. Kayak film-film Life of Pi. Iya, kayak Life of Pi. Dia kan menceritakan Richard Parker sebagai dia. Iya, padahal itu dia. Ya padahal dia, tapi dia menceritakannya sebagai macan kayak gitu. Iya, dia tigernya sebenarnya. Iya, kan. oke. Jadi kayak gitu. Jadi menarik. Armin yang lagi bercerita itu sebenarnya Eren. Wah. Dan dia pengen kayak karena gua trauma sama diri gue yang lalu, gue membagi dua gitu. Ada Armin dan ada Eren. Diri ya. Armin itu udah mati pas digebukin sama bocil-bocil di episode 1. Yang pas mereka kecil itu. Karena dia penyakitan, dia nggak kuat. Jadi dia udah mati di Jack Titan atau digebukin orang gitu. Dan habis itu dia jadi mengambil personality orang baik dan masih percaya sama humanity itu Armin.
Menarik. Tapi lagi-lagi itu fan teori ya. Fan teori, Oke. fan teori. Ada pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah Kita lihat. Yang One Piece doang seru nih kayaknya nih. sebut 3 anime favorit. Oh, kita belum dikasih. Oh, belum dikasih, Ini, oke. keributan. Oh, belum Kita dikasih. suruh apa? Tone down dulu. Jangan Aduh, perang gue gak dulu. sabar pertanyaan itu. Sebut Gue 3 pengen anime tahu pendapat favorit. lu. Sebenarnya gue bingung mau bilang anime favorit itu gimana ya? Favorit bukan berarti terbaik kan? Ada aja anime yang misalnya nih gue bilang film favorit gue mungkin Spider-Man, tapi kan Iya. bukan berarti Spider-Man film terbaik gitu. Oh, maksud lo film terbaik di dunia ini? Terbaik di dunia. Yang enggak lah. Makanya favorit lo aja, yang personal favorit lo apa? Gini, gue juga problemnya adalah somehow tuh gue kadang-kadang suka berubah-ubah gitu loh. Karena lu tau gak sih, ini mungkin banyak orang udah tahu juga bahwa karya yang abadi itu adalah karya yang selalu bisa dibicarakan dan akhirnya perspektif orang bisa berubah. Contoh Mona Lisa. Ada yang bilang itu cewek, ada yang bilang itu sebenarnya si kalau dia membayangkan diri dia menjadi perempuan, ada yang bilang itu katanya ada teka-teki menuju apa. iya. Jadi selalu banyak interpretasi gitu, dan gue melihat itu di anime-anime gue gitu. Semakin banyak interpretasi dan tiba-tiba interpretasi itu mau nggak mau mengganggu rating gue nih gitu loh. Karena gue suka juga gitu. Karena melihat berubah-berubah lebih. terus. Iya, gue suka melihat lebih gitu. Jadi yang pasti masuk ya udah obvious lah ya. Gue My suka Hero My Hero Academia. Tapi kalau ngomongin anime ya, sampai season 3 aja. Setuju gue. Oh, setuju. Wah, gue ya nonton My Hero Academia, gue nggak bisa lepas mata gue sambil makan pasti gue gini. Bahkan gue ngeliat lagi makanan gue. Udah masuk apa mulut lu udah nggak tahu ya? Udah nggak tahu gitu. Karena gue ngerasa ini bener-bener rapih banget Yes. di season 1-2. Yes. Lu bahkan bikin kostum aja rapi banget. Ada Oh, iya. ceritanya lu kenapa lu harus bikin kostum ini? Iya, kenapa lu warna harus- ini? Kenapa lu harus punya nama superhero? Yes. Yang which is X-Men aja nggak bisa kayak gitu. Iya kan? Iya, X-Men iya. kan sekolah superhero. That's it. Iya udah, tapi nggak serapi ini. Gue suka banget. Tapi setelahnya gue kayak Iya. ngerasa kenapa ya? Kayak diburu-buru gitu loh. Gue juga punya argumen yang sama ya, bahwa kayaknya Horikoshi keburu-buru nih Sensei Horikoshi ini gitu, Iya, kayak gara-gara ada deadline dikejar anjir. publisher atau dia udah capek. Tapi ya gue juga yakin ada masalah sama ini sih kesehatan, karena beberapa kali tuh break itu tuh kalau udah mangaka banyak break tuh udah sakit tas itu. Iya. Karena hidupnya sudah didedikasikan Iya. buat bikin manga aja. Dan lebih parahnya ini adalah Horikoshi Sensei. Horikoshi Sensei itu karena gue ngikutin banget ya, dia itu badannya kurus banget. Dia badannya kurus banget dan dia tuh menggambarkan diri dia tuh di Aizawa Sensei. Jadi kayak gitu. Oh, wah gila. Iya kan, Iya yang sih, kayak lemesan, orang sakit-sakitan orang sih. sakit-sakitan. Iya, Terus bener. pernah masuk, waktu itu pernah diliput sama sebuah berita, masuk ke rumahnya. Itu rumahnya, Pak. Lu punya koleksi kan? Ini koleksi lu nih nggak ada 1% koleksi dia. Banyak banget berarti. Saking banyak, tapi penempatannya juga berantakan banget, Pak. Gue ngeliat Oda Sensei juga kayak gitu. Ya ini parah Berantakan banget. Berantakan banget. Enggak, yang lebih nyebelin tau gak lu? Lu ada bed mobil segede ini, digeletakin sama dia di atas gitu ya. Miring kayak mau jatuh. Gue kalau nggak ada orang-orang tim gue ini kayak gitu deh. Dan itu- gue berantakan banget soalnya. Dan itu tuh bikin gue yang juga pengen punya kayak gitu kan, kayak anjing kesenggol dikit selesai loh. Ada gempa Jepang dikit, Iya, kelar itu loh. ada penyakitnya juga tau. Hoarder kan? Iya, yang suka nimbun-nimbun Iya, kayaknya barang udah itu. gitu. Dan dia kayak bener-bener beberapa orang ya di forum-forum bilang kayak, nih Horikoshi setiap punya duit dibeliin ini langsung gitu loh. Iya. Kayak nggak mikirin buat kesehatannya, Iya. improve health-nya dan lain-lain. Iya. Ada waktu itu juga pernah dia kan tiba-tiba mangganya break tuh. Jadi berapa mangganya lama ya? cukup lama, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Itu lama ya hitungannya? Lama, biasanya ada yang break tapi dalam artian dimajuin atau benar-benar 1 minggu tuh dihitungannya udah ada problem nih. Oke. Itu tapi yang break bukan cuma dia, Pak. One Piece juga break. Black Clover kalau nggak salah juga break. Ternyata kenapa, Pak? Kenapa? Elden Ring keluar. Oh, game. Berarti keluar. mereka main game. Kampret. Oh, ternyata bukan sakit. Bukan sakit. Main game aja. Tapi kan tetap aja problem dong, maksudnya lu. Iya. Lu otaku banget nih Tapi gitu. manusiawi banget. Manusiawi Iya, banget, tapi kan manusiawi jadinya banget. itu. Dan gue merasa sih, sekarang gini aja deh. Lu udah tamat kan? Ini spoiler nggak apa berarti ya? My Hero Academia. My Hero Academia. Oke, spoiler alert. Spoiler alert. Gua udah Spoiler. tamat. Gua baca mangganya. Macam yang tamat. Gua baca manganya. Oke. tamat. Lu tahu kan bahwa harusnya musuh terakhir Deku itu dikalahin dengan satu jurus yang udah pasti harusnya keluar tapi nggak keluar. Apa? United State. Oh iya, nggak ada yang keluar ya. Untuk Malah- ngabisin apinya terakhir. Iya, iya, iya. Nggak keluar, cuma tonjok biasa aja. Mindahin ini kan, mindahin Iya, semuanya. semuanya aja, yang kan? udah tersisa. Aduh. Itu kan yang terjadi sama All Might. Klimaks banget. Dan itu harusnya poetik kan? Maksudnya All Might menyelesaikannya dengan itu, Deku menyelesaikannya itu poetik kan? Makanya lu merasa kentang. Itu. Iya, karena gua punya ekspektasi. Exactly. All Might itu harusnya masih bisa berubah sekali lagi aja sebelum dia bener-bener die. Gue malah mikir All Might harusnya mati. Iya, gue juga kayak nahan serangannya apa, tek terakhir, Iya, udah. terus Berubah di lu belakangnya sekali gitu. Deku apa United State of Smash Wah, itu bakal atau epic United banget. Kingdom of Smash, gue Iya, nggak tahu iya, dia mau iya. namain apa. Iya kan? Manchester United Smash. Iya, kan makanya Black dia kan udah dia udah ada beneran Manchester Pak. Kalau lu ingat. Oh iya, bener. St. Louis Manchester. Iya. Maksudnya itu kan harusnya keluar tuh jebret, ya kan? Jadi kayak apa
poetik aja gitu loh. Iya. Ini malah nggak keluar sama sekali. Nggak keluar kan? sama sekali. Oke, itu anime pertama. Oh iya, anjir. Anime kedua, itu baru anime satu, Pak. Maaf. Panjang banget, Pak. Anime kedua, Pak. Anime kedua, Attack on Titan lah. Beneran? Attack on Titan. Kok lu mirip-mirip ya? Attack on Titan, bro. Kenapa Attack on Titan? Mungkin Tokyo Ghoul ya pertama, tapi yang mungkin Tokyo Ghoul gue tonton pertama tuh karena lu pernah nonton Tokyo Ghoul? Enggak, belum. Tokyo Ghoul tuh kayak gini juga, agak-agak dewasa konsepnya. Avenge, balas dendam, terus aku menjadi jahat, aku menjadi baik, padahal itu lebih dewasa. Tapi karena gue dulu bocil, jadi gue ngeliatnya edgy aja gitu, nggak dapet feels-nya gitu. Padahal yang mau digambarkan mungkin dari Tokyo Ghoul adalah tentang ketika lu berusaha untuk menjadi yang kebenaran, lu malah jadi kejahatannya gitu. Kayak Eren kan gitu. Iya. Di sini gue udah dewasa, pikiran gue udah lebih banyak, udah lebih ngobrol, udah lebih touch some grace. Gue lebih berasa di sini tentang bahkan yang ditawarkan bukan cuma tentang bagaimana individu menjadi jahat karena ingin menjadi baik, tapi juga bagaimana tentang rasisme, ya kan? Bagaimana tentang kekuasaan, bagaimana tentang politik, bagaimana tentang ketika lu punya power, lu bisa ngapain aja bebas. Ini yang paling gue suka dari Attack on Titan adalah meyakinkan gue tentang quotes yang tadi gue baca, gue kayak oh ya udah, tapi sekarang gue yakin banget sama quotes itu, yaitu power tends to corrupt, Oh iya. itu absolute terkenal. power corrupt absolutely. iya, Itu iya. kayak gue tahu, cuman kayak ya udah. Tapi di sini gue sadar gitu. Eren itu kan perjuangan dia untuk menjadi benar, fix everything, tapi dia gain the power kan. Iya. Pada saat dia gain the power, Berubah dia. dia lost. Iya, dia kehilangan jati dirinya Dia yang kehilangan, dulu. iya dia kehilangan yang bilang aku akan bunuh semua Titan gitu loh. Aku akan fix ini semua gitu. Dia malah jadi the worst enemy of humanity gitu loh. Benar. Menjadi nightmare ya, menjadi rumbling gitu. Karena dia punya power. Dan banyak yang bilang ending kayak gitu mereka nggak terima. Aneh anjir. Buat gue itu bagus banget. Gue juga nggak suka endingnya, tapi yang di manga. Yang di manga ya. Kalau lu baca manganya itu bener-bener gue nggak suka endingnya karena gue nggak ngerti apa yang mau di ini sampai akhirnya di fix di Di anime. anime iya. Dan gue suka banget karena gue nggak baca mangganya, tapi gue Oh, iya. sempat lihat Protes orang-orangnya. Protes orang-orangnya disandingin tuh. Twitter. Yang Armin sama Eren di Iya. alam baka, dia bukan alam baka ya, di inilah di kesadarannya. Si Armin tuh kalau di mangganya dia bilang makasih ya udah jadi mass murderer buat Iya. kita. Emang ilfeel banget sih pas Iya. baca sih. Iya, itu jelek Tapi banget di sih. anime kan bagus. Dibenerin, itu yang gue nggak suka. Sama gue juga nggak suka di situ, tapi di anime dibenerin dialognya. Di anime gue ngelihat Eren ini sangat manusia. Iya. Yang dimana dia ngaku kalau mungkin gue emang pengen aja. Iya, itu yang nggak ada di Sangat manga. manusia. Itu yang nggak ada di manga. Itu yang akhirnya gue kayak akhirnya mereka pelukan dan kalau di manga di highlightnya tuh Eren jadi kayak sim gitu loh, jadi kayak Gunnersnya Mikasa doang gitu. Iya. Gunners anjir. Iya kan kayak Gunners Iya, banget iya. gitu. Jangan sampai dia kawin sama orang lain. Akhirnya orang jadi fokus ke situnya. Padahal yang pengen disampaikan adalah ternyata Eren mengakui kayaknya emang gue pikir selama ini gue ngelakuin ini buat kalian, tapi ternyata gue emang mau aja. Iya, gue emang mau aja. Iya kan, itu poin yang Which is gue dapet itu kan sangat manusiawi Iya, gitu. Iya, itu menyentuh banget sih. Kadang emang manusia bego aja. Dan which is ini Eren gitu. Atau lebih bang, saya membohongi diri sendiri. Dia Iya, tahu ini emang iya. kemauan gue, tapi gue pakai alasan untuk melindungi teman-teman Benar. gue. Dan banyak yang nggak terima sama ending itu. Padahal Itu gue udah aneh. Gue nggak ada masalah sama pas gue nonton bagus. Bagus ah. Nggak ada jelek-jelek. Kalau yang manga gue setuju, kalau yang itu aneh. Bagus loh. kan? Bagus anime gue bilang ini emang anime. Makanya kalau lo sadar si Pak Hajime Sensei itu tuh Pak Haji bilang thank you Mapa gitu loh. Udah menyelamatkan ya? Bukan menyelamatkan, kayak ya intinya somehow kayak menurut gue itu adalah semacam makasih ya udah mau ngikutin mau gue untuk yang ini diubah gitu Iya, atau iya, gimana, iya. karena kayak dia sendiri juga ngerasain kalau yang bagian ini tuh kurang dapat gue juga gitu loh. By the time kita ngomong ini, udah ada orang yang ngetik. Gue nggak setuju bang. Endingnya jelek, sampah. Di komen udah ada pasti. Udah ada 3 paragraf, Oke, anime ketiga. Nah ini yang sering berubah-ubah. Gue suka Full Metal Alchemist, gue suka ada anime yang mungkin nggak terlalu banyak orang tahu namanya Vivi Flores Eversong. Ada juga yang gue suka Banyak banget ya anime ketiga lu ya? Makanya tapi berubah-ubah gitu loh urutannya. Oke. Sampai akhirnya anime ketiga gue menurut gue yang Dadadan juga sempat naik. Wah, ketiga. Dandadan. Oh, gue Dandadan kayaknya paling top ya. Gue cuma bisa menilai episode paling top episode 1. Oh iya. Sisanya paling sama episode yang sedih itu tuh Oh episode 7 kayaknya. Episode 1 menurut gua perfect opening buat anime. Gila anjir. Lu nyeritain semua premisnya di situ, lu nge-cut juga perfect Iya. banget yang meledak. iya, itu perfect banget. Keren banget kan. Apalagi animasi dia balap lari sama nenek-nenek. Itu bagus banget. Lu tau gak sih kalau kebiasaan anime balap lari paling cuma gini-gini, kameranya depan kan, terus belakangnya mundur gitu Iya. kan. Atau kayak tiba-tiba gini. Itu tau gak dia? Dibikin rotate 360. Iya, bener. Yes. Di atas gitu. Iya. Itu kan kayak, woi gak usah kayak gitu anjing. Iya, Tapi dia niat bagus, banget. bagus. Tapi sayang sekali, menurut gua nomor 3 gua Frieren. Oh. Ini tidak sesuai sama my anime list ini. Di MAL nggak kayak gini nih. Nah nomor 1 Frieren. nomor satu. Tapi nomor 3. Gimana ya? Frieren bagus sih.
Cuma masih belum bisa menggeser AOT juga sama kayak gue. Bagus banget. Gue Freren itu menurut gue banyak hal yang gue bisa bicarain ya dari Freren. Tapi menurut gue termasuk 3 besar gue adalah dimana ketika lu sadar anime itu sebenarnya lagi ngeledekin isekai. Sadar nggak lo? Lu nontonin isekai kan? Tahu isekai kan, istilah isekai? Nggak tahu. Nggak tahu gue. Sangat-sangat wibu baru. Baiklah. Wibu baru gue. Ningen Tolong jelaskan. Akan saya... Apa itu isekai? Oke, Shonen. Dengarkan baik-baik Oji-san ya. Apa itu isekai? Isekai itu adalah genre, genre gitu. Kayak apa ya? Kayak kategori anime. Yang biasanya itu isekai itu artinya adalah... Slice of life. Bukan. Isekai itu akhirnya lu ke dunia baru. Ke dunia lain. Jadi kayak lu terbang ke dunia lain. Oke. Digimon, Inuyasha... dan yang sekarang tuh yang paling sering adalah lu tahu-tahu mati ketabrak truk, terus lu lahir kembali menjadi orang baru. Oke. Nah, itu isekai, genre isekai. Nah, isekai itu kuat walaupun ada yang komedi juga ya, tapi majority isekai itu tentang second chance biasanya. Biasanya lu pecundang, loser, otaku mampus, wibu bau, ketabrak truk, jelek gitu lu, gendut, Rudeus gendut woi, gua kan ngomongin plot, ini Musoku apa terus jadi ganteng, jadi punya magic bagus, jadi punya apa kekuatan ini, kekuatan itu, jadi malah jadi tokoh tokoh penting di dunia itu, jadi kayak second chance. Nah, Freren itu menurut gua, ini buat lu juga nih biar tahu, jadi isekai itu lagi banyak banget judulnya, banyak banget. Lu ada isekai yang tiba-tiba jadi tukang masak, ada yang isekai tiba-tiba lu punya kekuatan beli barang-barang dari e-commerce. Iya, ada isekai yang punya kekuatan nyolong celana dalam. Saking ramenya. Jadi di Jepang tuh banyak yang suka isekai ternyata, suka second chance karena mereka gagal kayak di dunia. Terus kayak pengen second chance gitu. Terus ada yang isekai smartphone, literally judulnya isekai smartphone, kekuatannya adalah smartphone. Maksudnya? Ya punya kekuatan smartphone di dunia medieval. Iya emang ada. Makanya lu coba agak sedikit terjun ke dunia wibu yang lebih dalam. Kan emang wibu mediocre. Iya, mediocre menyebutnya gitu. Kan. Ada Freren itu tuh berusaha ngeledekin isekai itu sih menurut gue, yang dimana kayak daripada second chance, why don't you start your new chance now gitu loh. Iya. Jadi Freren itu kan lu nonton kan? Nonton. Premisnya tentang bagaimana dia gagal untuk mengenal the hero Himmel, dan akhirnya dia instead of mati dan abis itu mengulang waktu atau apa, dia lanjutin campaign-nya, lanjutin sambil mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Dan meromansa itu plus mendidik anak-anak baru gitu kan, si Fern dan Stark. Itu yang dan gue tuh dulu nggak pernah nyari-nyari kayak waifu-waifuan. Dulu tau kan budaya untuk wibu punya waifu. Gue dulu nggak punya, kayak ya udah bagus-bagus aja gitu. Dan untuk pertama kali gue suka sama sosok Freren. Karena itu embodiment storytelling perempuan yang menurut gue berhasil. Karena kan contohnya Marvel DC kalau nulis cewek tuh kayak apa banget gitu kan. Sorry ya, gue nggak suka ini Captain Marvel itu kayak penulisannya buat gue. Kalau komik beda ya. Tapi movie-nya, movie-nya emang. Mau ngomong apa lo? Movie-nya emang B aja sih. Lebih parah lagi anjing. Kata Chandra Leo juga overrated. Oh gitu. Karena ini laku banget di pasaran. Laku banget. Laku ya? Laku banget. Cuma ya filmnya kan padahal ya udah. Iya gitu, kayak cuman nunjukin seberapa overpowernya si Captain Marvel. Apalagi yang baru yang hancur banget. Itu baru hancur. Ya itu, nah si Freren ini menurut gue penulisannya sebagai perempuan tuh menyenangkan sekali gitu. Dan bukan yang kayak overpower gitu-gitu, tapi sesimpel kayak dia juga ada humanity-nya dan ada flow-nya gitu, dan tetap jadi perempuan yang menarik gitu, walaupun dia sosok protagonisnya gitu. Calming banget sih gue nontonnya, kayak dia nyisir rambut, ya kan ada scene-scene kayak cuma nyisir rambut. Ya udah, padahal dia peri, tapi ya ada sifat-sifat seperti itu juga. Iya. Ya seru sih. Tapi itu benar, Freren itu emang anime tidur, gue bilang pas gue bilang anime tidur orang marah. Padahal itu menyenangkan sekali kan untuk menemani tidur gitu loh, beneran. Tidur is not a bad thing gitu. Iya, bukan karena bosan gue tidur, tapi sebelum tidur nonton dia tuh menenangkan. Box ketiga, siapa tebakan Eno Bening kali ini? Lu pilih yang mana? Gue terus dah. Enggak, kan gue yang ini, gue menebak pilihan lu. Di kepala gue bercahaya yang ini nih. Ini yang bercahaya. Nah ini lu kalau ujian suka gitu kan? A, B, C, D. Kayaknya D deh yang bercahaya. Itu tadi gue itu. Gue akan nebak Levi. Latar kesukaan Levi. Mikasa. Oke. Ini Wah, satu clan dong. Oke, kita lihat nih apakah Anchorman yang mana yang keluar nih. Sebutannya Anchorman atau Ackerman sih? Nggak tahu gue, soalnya kalau salah. Iya benar. Nggak, karena Ackerman kan tulisannya? Karena gue sering dengar juga kalau dia disebutnya Anchorman. Acker kan? Acker kan? Tapi kayaknya pronunciation-nya Jerman Anchor deh. Gue nggak tahu tuh. Tapi gue sotoy aja sih. Anchorman kan kayak jangkar gitu. Angkor ya, bukan anchor. Kita lihat.
nggak? Gokil. Ternyata Husbu sejuta umat. Ini karakter yang paling banyak dihusbuin sama wibu cewek. Iya. Soalnya Gua mengerti. Ya, Sasuke, Basic Sasuke ya kan, basic Sasuke. Buat gue dia konsisten banget. Laki banget sih emang. Laki Banget gitu. Gak pernah berubah sama pendiriannya. Betul. Mau Eren sepowerful apa, tetep aja tendangin sama dia. Iya, betul. Oke. Levi Ankama. Apakah pertanyaan soal One Piece? Masih nunggu. Belum. Wah, ini yang lebih parah dari One Piece sih. Wah, gue bisa baca tuh. rame nih. Sejelek apa sih Boruto menurut Eno Bening? Wah, anjir. Soalnya gini, gue punya penjelasan. Oke. Karena gue kan nonton juga podcast lu. Lu sering banget bilang Boruto jelek. Iya. Nih jujur ya, gue mungkin akan banyak yang kesel sama gue. Iya. Gue nggak ngelanjutin Naruto sampai habis. Oke. Gua gimana jelasinnya ya? Gua itu berhenti nonton Naruto pas Global TV ngulang-ulang terus. Oh, berarti sampai dicunin doang ya? Enggak. Pas Shippuden kan Pas Shippuden ya? Shippuden tuh ada di Global TV nggak sih? Sempet Makanya gue nggak tahu. Ada kan? Ada. Oh, baru-baru ini berarti dong? Hah? Lawan Madara. Iya. Pokoknya sampai udah diulang-ulang Sampai terus. perang. Enggak. Aduh, gue lupa lagi sampai mana. Asuma paling. Iya. Asuma mati ya? Iya, kayaknya sampai Asuma. Tapi kayaknya gue sempat lanjut lagi sedikit abis itu. Cuma gue lupa di bagian mana. Cuma pas nonton bahasa Spanyol ya? Enggak juga. Sama apa, ada logonya gede gitu. Emang suka kayak gitu? Kalau nonton bajakan di YouTube. Ada iya. Nah, tapi gue secara garis besar tahu kalau Oke. nanti pada ujungnya lu akan lawan Kaguya kan. Nah, kemarin gue ngobrol sama si Koi, kesel dia. Iyalah. Gue sama Naruto tiba-tiba banget anjir lawan Kaguya. Padahal nggak pernah diceritain dari dulu gitu. Betul. Nah, gue nggak pernah lanjutin. Terus gue nonton podcast lu bahas soal Boruto, katanya jelek. Emang sejelek apa sih? Lu nonton nggak? Boruto. Ah. Nonton ya kalau ada di ini, kalau lagi nunggu rumah sakit nih. Suka. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Iya. Tiba-tiba Global TV, ih Boruto. Iya udahlah tonton aja. Nonton aja gitu. Bukan yang nonton. Bukan yang tahu ceritanya apa. Tapi Terus jelek apa? gimana impression lo sama Boruto? Ya, karena gue nggak nonton ya biasa aja sih. Ya udah anak Naruto bagus lah. Buat fans Naruto. Tapi Iya. gue nggak tahu ya, karena gue nggak begitu ngikutin sampai habis gitu. Oke. Cuma secara garis besar gue tahu. Gini, sebenarnya kalau mau penjelasan cepatnya ya Boruto jelek karena tidak sebagus Naruto. Bahkan bukan bagusnya dalam artian cerita, tapi world buildingnya jadi merusak Naruto. Gitu loh. Nah, Apa yang udah dibangun sama Masashi Kishimoto dirusak di Boruto. Sangat dirusak. Contohnya apa? Ya lawannya bukan ninja lagi, Pak. Lawannya alien. Loh, Kaguya bukannya alien? Ya itu gara-gara itu bibit Boruto itu. Makanya orang-orang marah itu. Ini yang membuat Gara-gara itu ya? Ini penyebab Boruto tuh ya Kaguya. Kalau nggak ada itu mah udah. Karena kan arc terakhir itu ya sebenarnya ya konflik konflik berdarah Uchiha versus ini siapa nama klannya lupa lagi gua. Bukan Uzumaki, satu lagi apa namanya? Hashirama itu? Oh. Senju. Corbuzier. Senju. Senju gitu kan, beranteman Senju sama itu gitu kan. Terus tiba-tiba ada mundur lagi ke belakangnya, ngebahas tiba-tiba ada alien, asal mula cakra dan lain-lain. In a way sih sebenarnya ya udahlah ya gitu loh. Kalau misalnya endingnya lawan Kaguya gitu bisa dimaafkan. Tapi ternyata Kaguya adalah menjadi bibit kelahiran Boruto gitu. Nah, sehancur apa Boruto ya? Iya, sehancur apa sih? Ya lu bayangin men, lawannya nggak ninja lagi, lawannya alien. Mungkin karena bosen gak sih? Masa lu ninja terus kan yang dulu udah Bener, formulanya setuju kayak gua. One Piece besok-besok lawannya ini ya, anak-anak Hogwarts ya. Kagak nyambung kan? Lawan Marshall. Iya lawan Marshall ya, kagak nyambung gitu loh. Maksudnya secara world building kagak ya misalnya lu nonton Gundam gitu ya, terus tiba-tiba yang datang Powerpuff Girl gitu kan. Iya. Apa sih gitu loh. Emang se kontras apa alien ini sama dunia ninja ini? Ya kan gak ada lagi Jadi namanya sci-fi ninja. atau gimana gitu? Sci-fi. Iya kah? Lu berantem pakai lightsaber, Pak. Masa sih? Iya makanya. Borutonya Lightsaber. Ada machine gun juga sekarang. Makanya jadi keren kayak banget anjir. Jadi kayak Keren banget. ini nih komentar kalau emang nyari komen rame nih orang nih. Komen baiting nih. Enggak, karena gue emang gak nonton. Ya, itu Karena gue ya jelek banget, Pak. Ya maksudnya tiba-tiba Marvel Avenger lawannya orang-orang ini perang medieval Cina Three Kingdom gitu kan. Kayak enggak aja Kejauhan gitu. sih. Kalau cuma spin-off satu ya udah gitu kan. Iya, Masalah iya, ini kan world building-nya besar, bagaimana semua berawal dari ninja dan shinobi, sekarang jadi kayak magic sebenarnya bukan shinobi lagi gitu Tapi loh. bukannya katanya sempat di take over lagi sama Masashi Kishimoto dan jadi lumayan oke gitu. Ya tetap aja namanya take overan kan bukan berarti ini ya bisa dibalikin jadi sebagus Naruto. Emang harusnya udah nggak dilanjutin aja sih. Ya emang milking aja ya. Emang milking aja. Jadi banyak yang bilang katanya lu animenya nonton nggak? Justru gua nonton gitu loh. Gue nonton anime dan menurut gua anime lebih bagus dari manganya.
Karena animenya slice of life, jadi nggak ada alien-aliennya munculnya tuh nanti cerita tentang Boruto. Lebih dragging berarti. Iya, lebih dragging. Gue nggak apa-apa, gue ketawa-tawa aja orang slice of life gitu kan. Jadi nggak ada dunianya nggak diacak sampai akhirnya. Jadi tuh manganya tuh sebulan sekali ya. Animenya tuh milkingin bisa banyak tuh. Jadi biasanya slice of life, rebutan burger lah atau apalah gitu, gue lupa. Gila, Naruto sekarang makan burger. Iya, Boruto burger makanan favoritnya. Bener anjir. Burger dan kemana-mana main Nintendo Switch deh. Wow, keren anjir. Itu mungkin ya. Gua akan mencoba menjadi perspektif penulisnya. Mungkin dia pengen relevan sama zaman sekarang. Ya emang buat milking generasi baru, makanya gue yakin makanya namanya next generation kan. Gue yakin yang nonton Boruto dan bilang suka sama Boruto, either orang yang nonton Naruto-nya terlambat atau nggak pernah nonton Naruto dan skipnya ke Boruto langsung. Emang cocok buat mereka gitu. Tapi kalau tanya generasi kita yang pas pulang sekolah nonton Naruto, ya ini jauh banget gitu. Dan bukan berkembang mengikuti zaman, tapi lebih parahnya adalah zaman lu aneh gitu. Iya. Iya sih, gue ngerti sih. Kalau gue kan suka banget Harry Potter. Gue akan bete kalau tiba-tiba nanti Harry Potter Next Generation ngadu FIFA. Iya kan? Gitu, iya kan? Kayak lu bayangin Harry Potter main jadi e-sports anjir. Nah, ini contoh bagus. Lu nonton Harry Potter kan? Oke, bayangin anaknya Harry Potter sekarang namanya siapa, kan ada tuh lanjutannya. Albus Severus Potter. Iya, itu kan? Iya. Albus sekarang nggak pakai Magic Wand lagi. Tapi dia pakai pistol gitu. Gitu. Wingardium Leviosa. Tetap ada ya, tetap ada. Iya, tapi Wingardium Leviosa cuman pakai pistol. Aduh, jadi happy nggak lo? Jadi wanted anjir dari film wanted. Iya, aneh kan? Ya, itu terjadi Boruto. Ya bete sih. Gua ngerti. Sekarang lu tahu, ini lu belum tahu. Sekarang lu ngeluarin jurus, itu tuh pakai ini, bukan nggak terlalu pakai hand sign lagi, pakai mesin. Ya ampun, itu. Ya aneh kan? Aduh. Kayak apaan sih mengikuti zaman? Bukan mengikuti zaman, ini namanya mah udah aneh. Merusak itu namanya. Merusak gitu loh. Iya. Yang aneh aja dia menggabungkan teknologi dengan. Makanya tadi gue bilang ada lightsaber. Masih ada dikit-dikit. Gitu. Tapi ada bantuan-bantuan mesin, ada yang tiba-tiba apa, ada yang tiba-tiba apa gitu. Jadi kayak ya intinya adalah emang Boruto ini ngikutin zaman betul, tapi bukan berarti semua ngikutin zaman bener gitu loh. Sekarang box keempat. Box keempat yang mana nih? Gue yang nebak lagi ya? Berarti, gue yang ngambil lagi Lo ya? ngambil, gue yang tebakin. Oke. Salah. Ini nih, gelap nih. Ini gelap nih di mata ini. gue. Iya. Ini Erwin nih pasti nih. Iya. Ini Erwin. Kalau kegelapan tuh Erwin. Kenapa? Mati soalnya. Soalnya dia adalah orang yang sebenarnya akan jadi Eren kalau misalnya nggak ada Eren. What? Karena dia orangnya Egois. pursuing the truth. Jadi dia nggak peduli sama yang lain. Iya. Tapi gimana caranya itu nyampe ke truth. Bahkan dia udah nggak punya semacam kayak moral yang sampai nangis atau gimana ngorbanin komretnya, udah biasa aja kan. Karena emang dia pengen tahu kebenarannya aja kan. Udah sesimpel keegoisannya dia aja kan. Karena itu traumanya masa lalu. Ketika dia berbicara tentang kebenaran, dia terus dibantah. Ya kan? Orang tua dibunuh gara-gara nemuin kebenaran kan. Oke, lanjut. Ini adalah benar isinya Erwin Smith. Mikasa. Lu baru bener berapa ya? Satu tadi ya? Bener satu, Pak. Sial. Satu, Pak. Mikasa. Anchorman berikutnya. Ada pertanyaannya? Oh iya, pertanyaannya. Lupa. Nah, ini kayaknya soal One Piece nih. One Piece. Lu pengen banget nanya? Enggak, gue pengen diskusi banget soal One Piece. Oke, siap. Gue pengen dibukakan matanya gitu loh. Oke, siap. Sebut 3 anime paling overrated. One Piece. Tapi itu benar. One Piece. Beneran. Overrated lagi. Gak apa-apa lu ngomong gini nih. Gak apa-apa, masukin. Overrated. One Piece overrated. Yang overrated berikutnya apa ya? Overrated tuh maksudnya berlebihan kan nilainya. Jujutsu Kaisen. Aduh, itu gue setuju juga sih. Jujutsu Kaisen. Terus overrated berikutnya apa ya? Apa yang orang-orang banggakan, dibilang bagus, tapi menurut gue Demon Slayer? Enggak. Demon Slayer proper sih. Proper maksudnya kalau lo ngomong animasinya emang sebagus itu. Animasinya bagus tapi banget. ceritanya basic, bukan yang basic, aneh gitu. bener. Sedangkan ini bukan yang jelek, tapi kayak basic aja. Basic kan? Aja. Apalagi sebut anime apa lagi sih? Episode 14. Blue Lock. Jujur ya, Blue Lock ya. Gue sebagai orang yang main bola, nggak bisa gue nonton Blue Lock. terlalu lebay anjir. Kayak lu masa sih? What? Mana ada? Seaneh-anehnya orang main bola. Rafael Leao nyengir doang. Nyengir doang udah. Nggak ada. Terus di kepala ada kayak aku akan ke sini, lalu dia menggocek-gocek. Nggak mungkin. Main bola tuh cepet itu kejadian. Lu bayangin lu dapat bola, lu bikin puzzle dulu, oke. Iya anjir. Kemana nih? Bisa, gue nggak bisa nonton Blue Lock. Haikyuu bisa, karena itu real banget. Itu yang gue suka dari Haikyuu juga. Lu mikir, tapi kayak mikirnya tuh nggak yang sampai
mikirnya kan sebelum main aja. Iya, gitu. Kalau dia badannya gede nih, oke gue akan pakai kombinasi cepat, cetak gitu. Atau pas lagi break time-nya kan mikir kayak Iya. kita mesti ini gitu. Dan Ini pas ini mainnya aja. cetak dok gitu kan, apa chance gitu kan. Apa main bola melet ada what gitu. AO bagus sih, tapi AO. AO Ada anime bola juga namanya AO bagus. Kalau mau suka bola. Jadul atau baru? Enggak baru. Oh, baru ya? Oasis ya? AO sih bagus. Oke, ntar gue coba. Karena gue sebagai pemain, gue suka main bola. Nonton Bulog nggak bisa masuk. Dulu Kapten Tsubasa bisa, karena gue masih kecil. Cuman taunya ada anime bola itu kan. Iya, cuma taunya anime bola itu. Nah, gue nggak tahu ada anime bola lainnya sih. Ya itu AO Kalau yang kayak Haikyuu gue akan suka banget. kayak IQ ayo. Ini apa? Jadi tuh kalau ngomongin Blue Lock ya, emang jadi Blue Lock itu menurut gue tuh banyak yang nggak percaya, banyak yang protes sampai akhirnya terbukti omongan gue. Blue Lock itu diciptakan untuk cewek, bro. Kenapa? Blue Lock itu diciptakan bukan buat lu, bukan buat gue. Buat cewek-cewek. Kenapa? Desain karakternya ganteng semua. Oh, ideal Sangat semua husbu ya semua. untuk menjadi husbu ya. Dan sangat apa ya? Sangat ditunjukin juga interaksi-interaksi itu kayak apa ya? Best bro bromance Iya. gitu kan, kayak Iya. si Bachira, Iya. kayak si Ichagi gitu. Terus gimana ingin saling menjilat satu sama lain, membunuh. Ya lu nonton yang kontroversial kemarin nggak diikutin sama lu ya? Yang mana yang CapCut? Bukan yang nendang bola untuk menghamili dan Ini tiba-tiba apa? Oh, lu nggak tahu? Gue berhenti nonton. Gue berhenti nonton di season 1. Jadi ada karakter. Selesai. Karakternya itu akhirnya punya klimaks, Pak. Tiba-tiba dia kayak gitu loh. Bahwa dia lagi Cewek karakternya. Cowok ini udah apa ya? Udah aging banget gitu ya. Udah dimentok banget dan dia baru bisa klimaks kalau dia ngegolin gawang. Dia pengen ngehamilin gawang, Pak. Ya, dan itu dia animasikan dengan sperma membuahi itu sel telur. Beneran, literally. Di animenya? Di animenya. Dan itu animasi paling bagus, Pak. Dari anime itu, yang lain slideshow CapCut kan. Iya. Animasi itu beneran bagus. Tuing gitu, ada ininya bagus banget beneran. Tapi animasi pembuahan. Seriusan? Wah, ngerti. Ada pemain bola fetisnya menghamili Iya. gawang aja. Bahkan ada dialognya gitu kan. Ayo oper bolanya ke aku mau klimaks. Ada dialognya. Beneran. Wah, Seriusan. untung gua berhenti. Nonton dong, Untung gimana gua sih? berhenti nonton. Gak, lu mesti nonton, men. Ya udah episode berapa? Biar gua skip yang lainnya. Ya itu, 4 episode terakhir kalau nggak salah. 4 episode What terakhir. the hell? Dan lu tonton bagian itu aja deh pokoknya deh. Ada kok klip-klipnya banyak lu liatin. Anjir lah, makin ilfil gua coba. Makin ilfil gua. Coba lu tonton. Season 1 gua udah ilfil. Please, satu episode itu lu tonton udah. Padahal premisnya menarik banget. Lu ngumpulin orang striker paling semua. egois Iya. di Jepang. Satu tim striker semua. Iya, udah menarik banget. Tapi pas Iya. main, ya Allah lu lagi gocek mikir, ini ke kanan terus kiri. Mana bisa aja lu main bola lu mikirin itu udah kerebut pasti. Oh, lu ngeliat yang Bachira tiba-tiba bilang ada monster dalam diriku itu kan? Iya, kayak iya. lu kan kayak apaan sih? Ya nggak mungkin. Messi nggak mungkin kayak gitu. Messi gitu kan, oper bola padaku, monster menginginkan bola padaku gitu. Nggak mungkin. Maksudnya Messi mah oper anjing. Iya pasti kayak gitu. Makanya gue nggak bisa ngikutin setelah season 1 udah selesai. Oh, ada beberapa orang fandomnya di Twitter yang bilang itu terinspirasi bang, apa konflik antara Messi dengan Ronaldo? Hah? Terus kata Ronaldo suka gitu tahu bang? Hah? Hah? Kayaknya yang kayak gini Balotelli deh yang mau jadi monster ya. Gitu kan? Balotelli masih lebih masuk akal. Balotelli gini. Gitu kan? Ronaldo kayaknya ya udah siu Kata, aja. itu egonya Ronaldo bang, nunjukin Nah, seberapa nggak bisa, egoisnya nggak bisa. Ronaldo. Nggak bisa. Tapi itu masuk jadi anime overrated. Enggak. Aduh, iya aja gue banget lagi. Tapi ratingnya kan bukan rating. Terus enggak, iya dia di IMDb tiba-tiba jadi 9 tuh. Ya makanya Oke, overrated. overrated. Blue Lock. Overrated dong. Blue Lock overrated. Sangat overrated gila. Box kelima. Nih, lu mau One Piece kan? Gue pilihin One Piece. Di Iya, dalamnya silakan. pertanyaan One Piece nih kayaknya nih. Bahkan lu udah nggak peduli sama mainannya. Ini pasti Erwin. Ini Erwin nih. Erwin Udah ya? pasti Erwin ini. Oke, kita Kan lihat. sisa Erwin sama apa nih? Erwin sama Eren ya? Eren normal. Eren nggak bugil ya? Eren normal. Oke, kita lihat. Ini Erwin sih. Ini Iya, Erwin iya, sih. iya. Ini Erwin. Karena Erwin Sweet suka masalah. Ini pasti Erwin dengan pertanyaan One Piece. Erwin benar. Dan pertanyaannya pun, menurut lu One Piece underrated atau overrated? Walaupun sudah dijawab tadi, Yes, sekarang yes. kita lebih mendalam. Oke, mendalam. One Piece adalah anime yang overrated. Why? Kualitasnya jelek, terburu-buru. Oh, lu nonton One Piece apa enggak sih? Nonton. Oke, gimana? Gua akan recap Nah. bagaimana One Piece menceritakan dirinya di anime ya. Iya. Pertama opening, Aikewo, Uewo, terus judul, ding ding ding. Iya. Terus tiba-tiba dikasih tahu map kecil, ya. Dari mana tuh? Ada di castle ini di lantai 1, ini di sungai, terus si siapa? Chopper lagi berak di mana lah, gua nggak tahu gitu kan. Mental Zoro pindah anime gitu kan. Ya kan? Terus abis itu ketemu Brook
atau siapa gitu, Luffy lawan Kaido gitu kan. Kaido gitu kan. Kaido keletak-keletak. Ini udah nge-recap semua. Iya, 5 menit tuh. 5 menit kayak gitu ketawa. Luffy keletak-letakin sampai jarinya hilang semua, balik lagi gitu kan. Terus Zoro gitu kan. Terus tiba-tiba Nami lari atau apa gitu kan, larinya nggak kelar-kelar. Terus tiba-tiba mau masuk pukulan, pas mau masuk pukulan, kero kaca, teleponan, nggak diliatin mukanya siapa, teleponan panjang, dialognya di manga cuma satu panel, di sini jadi kayak masa Maji, ya kan? Aja nih gambarinnya teatrikal banget. Jadi kan, terus gokil. Terus akhirnya mau mulai berantem kan. Pas mau mulai berantem, geser pan dikit, overtaken. mata di zoom. Orang-orang gitu. Itu 15 menit kayak gitu. Terus next episode. Nggak selesai. Nggak ada penambahan informasi. Iya. Cuman milking doang. Itu malaupun itu terjadi di kemarin-kemarin ya. Walaupun sekarang di beberapa, apalagi yang terakhir siapa si S itu lupa namanya. Kiji lawan Garp itu kan bagus. Itu bagus. Tapi masa satu episode itu langsung mendeklar bahwa satu anime itu bagus? Tidak dong. Iya. Jadi One Piece itu secara anime overrated sangat, dan secara cerita juga udah overrated. Kenapa ceritanya? Yang udah nggak jelas, Pak. Gue udah bilang di podcastnya si Arya kan, bahwa jangan, gue udah teken tuh ya, jangan kaget tahu-tahu One Piece ada di bulan dan mereka semua jadi astronot. Sekarang cerita tentang apa? Udah kayak Boruto. Semuanya masuk, sekarang teknologi. Belum sejauh itu. Gue spoiler nih, nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget. Udah capek. Gue ngobrol sama Koi pun juga udah spoiler terus. Kemarin gue udah tahu background story Kuma kayak gimana. Iya, ada robot-robotan, ada teknologi. Gue sempet ngomong sama Koi ini gimana sih di Skypiea? Kan kemarin gue sebelumnya di Alabasta gue komplain. Oke. Ini apaan Usopp dibantai pakai apa namanya? Yang pentungan itu ya? Pentungan seberat 4 ton apa berapa ton gitu. Masa kagak mati? Dia kan manusia. Terus Koi kan argumennya adalah ya karena emang di One Piece manusianya aneh-aneh gitu. Oke, gue terima gitu kan. Lanjut di Skypiea. Si Zoro nyasar kan? Iya. Semua kan nyasar nih. Zoro nyasar kemana tahu tiba-tiba ada burung. Ikut. Ya kan? Jatuh di battlefield. Iya. Buat gua itu potentially lazy writing buat gua. Oke. Karena kalau kayak gitu semuanya bisa kayak gitu aja, nyasar kemana tiba-tiba ada di situ gitu. Oke. Sama kenapa nggak mati? Itu jatuhnya jauh banget, Pak. Kalau musuhnya yang jatuh dia pasti mati. Tapi kalau karakter utamanya nggak mati gitu. Oke. Nah itu, gue mempertanyakan itu. Pak, nanti lu terusin itu even worse, Pak, lazy writing-nya, Pak. Berarti lu setuju ada lazy writing di One Piece? Sangat dong. Sangat lazy writing. Sangat banget lazy writing-nya itu udah mulai kerasa. Udah sekarang gini, Kaido, lu tau Kaido kan? Kaido itu adalah yang paling ditakuti lah. Secara title pirate tuh dia yang the strongest. The strongest. Big Mom. Di arc Whole Cake Island aja nggak bisa diapa-apain, cuma dibikin lecet doang. Dan di situ tiba-tiba mereka semua kalah sama Cecunguk. Cecunguk siapa? Ya Luffy dan aliansinya. Hanya karena Luffy ngebangkitin Gear 5. Dan Gear 5 itu kekuatan Looney Tunes. Yang entah apa. Yang entah apa. Tiba-tiba ada. Itu lazy writing loh menurut gua. Kayak kenapa tiba-tiba lu... Ya gua tau lah. Tiba-tiba dijelasin kan kalau ternyata itu bukan buah paramecia lah. Itu ternyata mythical lah segala macam. Ya tapi tetap aja lazy writing menurut gua. Dan tiba-tiba ini menurut gua, sorry ya. Ini gua lah masih spekulasi kalau Oda itu nggak rela dibilang kalau itu tuh... Banyak orang udah menebak bahwa Luffy itu akan menjadi Gear 5. Dan Gear 5-nya itu adalah Sun Wukong. Gokong, ya. Akhirnya dibelokin yang jelas-jelas Gokong juga gitu kan. Masih Gokong juga, cuman masih nggak mau ngaku aja ini Gokong gitu lah. Tiba-tiba jadi Nika gitu kan. Malah jadi apaan putih-putih itu. Terus sekarang kekuatannya jadi kekuatan imajinasi, separah apa imajinasi dia. Aduh itu menurut gue lazy banget sih menurut gue, kayak udah bebas aja kan gitu loh. Nggak terbatas apapun, tinggal durasi aja lu capek apa enggak. Mungkin apa ya? Kayak ini kali ya. Kalau gue kan suka, ini perspektif gue lagi ya. Gue suka banget Toy Story. Toy Story terbaik menurut gue 1 2 3. Yes, bener banget. Setelah itu sampah. Betul. Story Setuju. Story 4 tuh apa sih? Cuma sebagai pecinta Toy Story, gue akan tetap nonton. Iya. Iya kan? Iya. Nah. Nggak, lu tadi ngomong Boruto, gue nonton. Belum gue katain jelek, gue nonton gitu loh. Iya. Ya itulah, apa ya, mungkin One Piece kayak gitu kali ya. Iya. Perspektif gue sebagai fans Toy Story ya, terserah lu mau ada. Kan banyak spin-off-nya kalau lihat. Oh iya. Nggak penting, tapi gue tonton. Karena gue emang suka, gue jatuh cinta pas gue dulu masih kecil nontonin itu. Yes. Ya, cuman gitu kali ya. Kualitasnya tidak bisa menyaingi kualitas waktu kita dulu kan. Gue paling suka Toy Story 2 sih, men. Kalau gue ya. Sih. Oh, 3 perfect ending menurut gue. Emang udah buat tutup. Dia berpisah sama Andy-nya, menurut gue udah selesai. Ada lagi aja berpisah sama mainan. Berpisah di pasar malam, what the? Gak penting anjir.
Oke, karena comment section udah banyak fans One Piece yang ngatain Eno bening ya. Kita lanjut ke box ke-6 aja. Oke, ini berarti sudah Dan pasti. sama gua sih, gua pasti kena juga nih. Iya. Nah, gini guys, bukan berarti kita benci One Piece ya. Iya, gimana ya ngejelasin ya? Kayak orang-orang tuh selalu menganggap gue tuh pengen memberhentikan kalian. Udah lu nggak usah nonton One Piece, biar aja. Enggak juga. Enggak bro, Kita kayak... bukan salesnya kan. Iya, gue nggak mendapatkan apa ya affiliate program dari Iya, BNH. nggak ada dapet duit aja. Untuk pindahin fandom gitu, Iya. enggak. Bahkan ya orang bilang gitu kan, lu kan emang sukanya BNH aja gitu kan. Padahal kan BNH juga jelek. Bro, BNH emang jelek juga gitu. Jelek, emang jelek. Setelah season 3 gue bilang jelek gitu. Makanya kalau lu tuh kalau di meme tuh ngasih yang kayak One Piece jelek, nggak bisa lu gini-gini. Terus sedangkan fans BNH gitu, BNH setelah season 3 jelek ya, iya. Selesai ya. Iya selesai, perdebatan selesai gitu. Emang iya, lu tanya gue, kalau misalnya ada yang bilang, no tuh orang-orang jelekin BNH, gue bilang, Ya, nggak emang apa-apa. jelek. Ya nggak apa-apa juga. Ngapain gue belain anjir? Lu bilang jelek, BNH overrated. Emang kalau ada yang voting ratingnya bagus segala macam. Karena kadang kita suka bukan karena jalan ceritanya, karena Iya. jatuh cinta at the first glance saja kan. Betul. Oke. Ini udah pasti benar. Sudah pasti Eren normal ya. Eren normal, Eren baik. Udah nggak ada senang-senangnya Sudah kita tidak ya. ada ini ya, sudah ini ya. Dan Pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir adalah kenapa suka banget My Hero Academia? Pas banget, kita banget. udah ngomong duluan berarti ya. Pas banget. Ya itu sih gue, dan bahkan gue gak suka Deku. Siapa yang lu Deku. suka berarti? Gue suka All Might sama Bakugo. All Might, wah gila. All Might sih ya. Superhero yang lebih baik dari Superman menurut gue. Iya, dia bisa bikin Superman jauh lebih manusiawi. Iya kan? Iya. Wah, lu berarti nonton Vigilante lu puas banget, men. Belum lagi, ntar gue tonton. Gini nih, Vigilante, kalau My Hero yang main story kan itu All Might adalah Superman. Di Vigilante itu ada karakter namanya Knuckle Duster, itu tuh Batman. Oh, menarik. Dan dia nggak punya superpower. Ini satu universe. Satu universe spin-off. Kayak, let's say kayak 10 tahun sebelum My Hero. Oke. Dan mentornya itu kan, ini kan All Might, ini mentornya Batman. Jadi bayangin ini kalau lu baca komik Wah, Outlaws, seru ini banget. Outlaws. Jadi kayak Robin dong dimentorin sama Iya, Batman. kayak Robin. Wah, seru banget. Itu seru banget, men. Gila. Ini film atau series? Dari tadi manga spin-off, sekarang jadi anime. Ada di mana? Nonton di mana? Belum rilis, tapi Oh, belum 2025. rilis. Tapi udah keluar trailernya. Gue soalnya terakhir nonton My Hero tuh filmnya. Iya, Your Next. Your Next. Gue juga nonton. Complicated sih cara gue menilai Bukan. film itu ya. Woi, kalau animasi bisa sebagus ini di anime yang biasa enggak? Mungkin budgetnya emang Budgetnya segitu buat semua. situ. Dan itu kayak ini gak sih? Timelinenya sebelum dia ketemu si Inlay kan? Iya, sebelum ketemu All for One. Iya. Sebelum ketemu itu. Pas kan? lagi chaos-chaosnya. Soalnya gue ngeliat kostum si Deku udah pakai ini Iya. nih. Apa namanya bekas si gue lupa anjir. Mentornya yang kecil. Iya. Siapa sih? Ya itu si siapa namanya? Yang cepet. Iya, si kakek itu. Ya, si kakek itu lah. Lupa gue. Gran Torino, bener. Dia lebih wibu Lebih dari wibu. gue. Itu. Gue terakhir nonton itu. Nah, itu kan perjuangan Deku juga nemuin kekuatan-kekuatannya kan keren banget, men. Kayak tiba-tiba dia full clock. Oh, gue berarti full clock. Iya. Oh, cara gue ngakalinnya biar gue nggak langsung retak jari gue dulu Iya, deh. jari dulu. Itu kan keren banget, men. Iya, Kekuatan. makanya rapi banget kan. Rapi, gila. Season 1, 2. Rapi banget. Setelah itu, apa? Dan rivalitasnya sama Bakugo gila sih menurut gue itu. Iya. Itu luar biasa. Kan Cello suka banget sama Bakugo juga kan. Lu suka banget sama Bakugo. Bakugo emang karakter yang lebih mengena sih daripada gue. Bakugo tuh lebih sedih anjing. Lu udah coba sebagus lu, sebisa lu, dan lu dianggap nomor 2. Aduh, iya lagi dengan ambisi lu yang Dengan pengen jadi ambisi. nomor 1. Dengan limitasi lu. Dengan segala bakat, effort lu. Dan personality kompleks yang punya penyakit untuk jadi inferior kompleks Iya. gitu. Tapi takdir tidak memilih lu sebagai Iya, nomor 1. Si All Might ini nggak mau milih lu. Nggak Maunya milih. yang ini gitu. Iya, maunya NPC, yang dipilih NPC. Dan yang gue suka adalah mentalnya, bro. Iya. Mentalnya baper. Cuman bapernya dengan proof the point bahwa you choose the wrong dude. Iya. Dan dia buktiin itu dengan apa? Dengan ngalahin All for One, man. Iya, anjir. Yang ngalahin All for One adalah gue. Lu mati tadi hampir sama All for One, kan Iya, gue iya, yang nyelamatin lu. iya. Dan kalau lu sadar, itu adalah revenge story-nya si Bakugo buat All Might. Karena All Might itu pensiun gara-gara dia kan, gara-gara Bakugo diculik. Wah, iya. Dan All Might harus kehilangan kekuatannya demi nyelamatin Bakugo. Dan dia bisa Kan membuktikan bahwa gue akan balas budi. Lu gagal mati, hampir kan kalau lu inget kan matahinnya kan kayak si Ben iniin Batman tau Batman, kan? iya, bener. Ya kan gini, set diselamatin. Iya. Diselamatinnya dengan itu lebih epic men daripada Gue Deku lawan All mikir for One. sedalam itu anjir. Wah, men, gue terlalu dalam, men. Iya, Gue iya, terlalu iya. dalam, men. Dan Bakugo tuh bener-bener yang kayak apa ya, nunjukin kalau tetap pakai egonya gitu, kayak lu apa mayat jalan minggir lu gitu. Iya. kayak udah bener-bener yang nunjukin kalau gue bisa gitu, dan gue bakal buktiin gue lebih bagus dari Deku, dan ya itu Nemesisnya dikalahin sama dia dengan segala kekuatan, dan All Might-nya pun akhirnya agak sedih sih, men, bahwa gue nggak bisa ngasih lu One for All, tapi lu gue kasih armor gue gitu yang cuman Iya, kayak anjir. Iya. gila. Oke,
Itu dia tadi unboxing Attack on Titan bersama Bang Eno Bening. Let's go. Bang Eno, apa project selanjutnya di 2025? Stay live, bro. Stay alive, gokil. Tapi ada ini sih nanti. Simple bener. Kalau mau datang-datang kita bakal Nah, bikin itu tuh, di spill tuh. kumpul-kumpul wibu. Follow aja namanya Nakama Main. Ini baru banget berarti? Baru banget, tapi ya apa istilahnya ya, nggak yang lo anggap kayak event gede ya. Ini event malah limited seat banget gitu. Kayak cuma bisa 50 orang lah gitu. Apa eventnya Karaokean, kita main bareng atau unboxing bareng atau bikin game-game. Ya, unboxing bareng. Yoi, game-game apa gitu. Rakit Gundam bareng tapi digrecokin mungkin. Atau nanti apa ada performance dari community. Oke. Jadi tapi kecil-kecilan ya, lu jangan expect gede lah. Dan ini juga apa ya, semacam gue pengen coba hal baru sih 2025 karena gue udah resign, gue mulai lebih banyak waktu luang, pengen nyoba hal yang belum sempat gue bikin karena gue sudah semakin tua, takut nggak kesampean impian gue, Pak. Takut menyesal ya? Iya, takut menyesal gitu ya? loh. Jadi makanya gue ini resign, pengen menikmati hidup lah gitu, pengen coba bikin yang seru-seru. Rencananya di mana itu? Kalau yang terbaru sih, so far masih di daerah M Block. Kita di daerah M Iya. Block. Banyak event karaokean di sana ya? Banyak gitu. Jadi kayak M Block tuh kalau lu pernah tuh kayak sepertinya gue melihat nuansa-nuansa seperti Shimo Kitazawa, tau nggak lo? Iya. Shimo Nggak tahu Kitazawa sih, itu. iya aja. Di Jepang tuh ada tempat namanya Shimo Kitazawa stasiun gitu. Nah, itu tuh tempat kok di situ banyak orang-orang bikin acara-acara di kafe-kafe gitu loh. Kafe-kafe yang ada yang metal, pop, Jepang, wibu. Jepang iya pasti Jepang kan itu. Ya jadi kayak bisa ngintip-ngintip dan lain-lain. Tapi ya nama acara kita tuh ini apa? Wibu sepulang kerja. Oh, Jadi- wah, kok seneng banget berarti. Let's go. Kan dia gitu. pulang sekolah. Oh iya, dia sepulang sekolah. Dia sepulang sekolah. Dia sepulang Iya, kerja. iya. Iya. Jadi ya konsepnya gitu sih, lu lagi ini hari Jumat, hari Kamis kita bikinnya malah weekdays gitu sengaja. Jadi emang pengen ngerasain vibe pulang kerja di Jepang, di Tokyo gitu kan, biasanya kan orang-orang kan mabok, kita nggak mabok. Oh, iya. Kita karaoke aja. Iya. Maboknya jangan gitu. Iya. Jangan alkohol. Berarti target marketnya memang orang-orang yang kerja. Kerja atau kuliah, karena ya kita agak lebih bebas sih karena nggak 18 plus, nggak ada alkohol. Good luck Bang Eno Bening. Good luck Medi, Semoga semoga projectnya lancar-lancar. semoga tidak ada blunder di Twitter. Ya, amin ya. Amin banget sih itu. Pedes bro komen orang-orang, tapi gue nggak pedulian juga sih. Jadi Iya. Semoga semua mainannya nyampe dengan utuh. ya. Yang itu saya peduli. Iya, betul. Harus. Ya itulah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Bye-bye semuanya. Bye.